Beberapa hari ini, saya sedang mencari widget desktop untuk melihat cuaca, suhu, dan waktu. Ada beberapa yang saya dapatkan, tapi semuanya antara lumayan berantakan atau terlalu membosankan. Jadi, saya memutuskan untuk membuatnya sendiri. Saya akan menggunakan Tauri.js, toolkit open source yang memudahkan pembuatan aplikasi desktop cross-platform yang ringan dan aman, memanfaatkan teknologi berbasis web. Kita akan menamakannya Weather Clock karena ini adalah aplikasi cuaca dan jam. Saya tidak tahu nama yang lebih bagus dari, jujur saja. Mari pindah ke bagian codingnya. Sebelum menginstal Tauri, pastikan kalian telah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk sistem operasi kalian. Website Tauri memiliki instruksi berbeda untuk tiap-tiap sistem operasi, kalian bisa mengunjunginya untuk mengikutinya. Setelah semua persiapan selesai, buat project Tauri baru dengan menjalankan perintah npm create Tauri. Tulis nama project, pilih bahasa frontend yang ingin digunakan, terdapat pilihan JavaScript atau Rust, untuk saat ini kita akan menggunakan JavaScript. Pilih package manager, lalu pilih template UI yang ingin digunakan. Ada beberapa template yang tersedia, Vanilla JavaScript, Vue, Svelte, React, Solid, dan Angular. Kita akan menggunakan Vanilla JavaScript karena aplikasi yang kita akan buat tidak memiliki banyak interaktivitas. Terakhir, pilih bahasa untuk template UI-nya. Setelah itu, masuk ke dalam folder project dan jalankan npm install. Tidak lupa, kita juga akan menginstal Tailwind agar lebih mudah menginstall tiap elemennya, dan pastikan untuk menambahkan Tailwind direktif pada file CSS utama kita dan juga mengatur atribut konten pada file config Tailwind agar Tailwind kelasnya diproses oleh Tailwind. Untuk mengubah ukuran window dan semacamnya, kita bisa mengaturnya pada file config Tauri. Pergi ke folder source Tauri, buka file config Tauri. Saat ini window aplikasi kita masih dalam keadaan default. Jadi, kita akan mengubah width dan height-nya. Matikan fitur resizable agar window tidak dapat diubah. Kita juga akan menonaktifkan window dekorationnya. Lalu kita buat window transparan, dan kita akan buat agar ikon aplikasi kita tidak terlihat pada taskbar dengan atribut skip taskbar. Kita juga akan mengatur API apa saja yang akan kita gunakan pada atribut allows. Allows ini adalah fitur keamanan dari Tauri yang memungkinkan kita untuk menentukan API apa saja yang boleh digunakan oleh aplikasi kita. Ini adalah bagian dari komitmen Tauri terhadap keamanan dan meminimalkan risiko. Jadi kita akan menambahkan atribut window untuk mengatur apa saja yang bisa kita lakukan pada bagian window. Di bawahnya kita atur atribut all ke false agar semua API bagian window secara default tidak bisa digunakan sampai kita memperbolehkannya. Kita hanya akan memperbolehkan fitur close, hide, show, start dragging agar window aplikasi bisa didrag kemana-mana, dan set focus agar window dapat difokus secara manual. Selanjutnya, kita pergi ke file index.html pada folder source. Kita hilangkan hal-hal yang tidak diperlukan dan mengganti title menjadi weather clock. Saya akan menggunakan interfont, jadi kita akan tambahkan Google Font link element. Jangan lupa untuk mengatur pada bagian CSS-nya juga. Sekarang kita akan buat desain aplikasinya pada file HTML. Pertama tambahkan overflow hidden pada body. Lalu buat div untuk background. Di dalam background, tambah div sebagai wrapper element. Buat div lagi, dan tambahkan elemen untuk tanggal dan lokasinya. Sekarang buat div untuk ikon cuaca dan suhunya. Taruh dua div elemen di dalamnya. Div pertama akan berisi ikon cuaca, yang width-nya 50 pixel saja, dan elemen paragraf untuk status cuacanya. Pada div kedua akan ada dua elemen, H1 untuk angka suhu dan elemen paragraf untuk ikon Celsiusnya. Sekarang buat div elemen sebagai pembatas, di bawahnya kita taruh elemen div. Di dalamnya, kita buat elemen untuk jam. Buat elemen sebagai wrapper untuk komponen status cuaca 2 hari ke depan. Di dalam elemen wrapper, siapkan div elemen. Lalu, di dalamnya kita taruh dua div elemen. Yang pertama kita isi dengan elemen untuk tanggal dan status cuaca. Yang kedua, kita buat dua div lagi. Div pertama kita buat dua elemen untuk angka suhu dan ikonnya. Untuk div kedua, kita taruh SVG ikon cuaca. Setelah itu, kita akan duplikat komponennya. Kita bisa cek hasilnya dengan menjalankan npm run Tauri dev. Ketika menjalankannya untuk pertama kali, dibutuhkan waktu lebih lama karena perlu mengunduh dan menginstal dependensi dan mengkompilasi kode Rust. Proses selanjutnya akan lebih cepat karena semuanya sudah diinstal dan dikompilasi. Kita sekarang bisa mengerjakan bagian JavaScript-nya. Saya akan menggunakan API dari OpenMeteo untuk aplikasi kita. Saya telah mencoba beberapa API lainnya, tapi OpenMeteo jauh lebih cocok untuk aplikasi kali ini. Alasannya karena mereka gratis, walaupun hanya untuk aplikasi non-komersial dan tidak perlu API key untuk menggunakannya. Mereka juga mempunyai fitur-fitur lainnya, namun saya tidak akan membahasnya di video ini. Untuk mendapatkan API URL-nya, kita pergi ke halaman dokumentasi OpenMeteo. Pilih variabel yang diinginkan. Jangan lupa untuk pilih pada bagian daily weather juga. Setelah itu, kita copy URL-nya. Sekarang, pada file main.ts, buat variabel untuk URL API-nya. Juga buat variabel untuk kode status, untuk status dari tiap code weather-nya. Code-nya bisa didapat pada dokumentasinya, di bagian WMO Weather Codes. WMO singkatan dari World Meteorological Organization, adalah organisasi yang mengordinasikan kegiatan meteorologi global. Setelahnya, kita akan buat variabel untuk mendapatkan elemen-elemen yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk beri ID pada tiap elemennya. Lalu buat fungsi set date. Di dalamnya kita ganti teks konten dari elemen date dengan date hari ini. Kita akan menggunakan fungsi get current date formatted untuk mendapatkan tanggal saat ini. Kita buat fungsinya terlebih dahulu. Beri parameter days to add untuk menentukan berapa hari yang akan ditambahkan ke tanggal saat ini dan show year, menentukan apakah tahunnya terlihat atau tidak. Buat variabel now untuk tanggal saat ini, lalu tambahkan dengan parameter days to add. Buat variabel untuk tiap harinya dan variabel untuk semua bulan. Kita tinggal mengambil day, month dan year dari now variabel, lalu format dan return sebagai string. Kembali ke fungsi set date, kita tambahkan parameter 0 dan true pada fungsi get current date formatted. Sekarang kita jalankan set date dan menggunakan fungsi interval untuk menjalankan set date per harinya. Saya menggunakan interval buatan sendiri agar pemanggilan fungsi lebih tepat dan akurat karena mengikuti milidetik saat ini. Kita buat variabel latitude dan longitude
longitude. Lalu buat fungsi fetch data. Kita akan gunakan fetch untuk mengambil datanya dan taruh pada variabel data. Kita set latitude dan longitude pada API-nya, lalu gunakan JSON method agar datanya dalam bentuk JSON. Kita akan map data hourly time untuk mendapatkan datanya dalam bentuk string yang telah diformat. Begitu juga untuk daily time-nya, kita map untuk mendapatkan bagian date-nya saja. Buat fungsi is day or night untuk menentukan apakah day atau malam berdasarkan code dan index. Kita gunakan untuk menentukan icon yang akan dipakai. Lalu return semua variabel. Kita buat fungsi main. Panggil fetch data dan taruh hasilnya ke dalam current data. Lalu jalankan fetch data dengan interval per 2 hari. Jangan lupa untuk menjalankan fungsi mainnya. Buat fungsi set weather. Cari indeks dari date saat ini pada data hourly date lalu kita taruh ke variabel index. Lalu gunakan variabel index untuk mengambil data temperatur saat ini dan taruh ke current temperatur. Kita juga akan mengambil current weather code dari hourly.weather code, gabungkan dari current y code dan is day or night dalam bentuk string lalu taruh pada variabel icon name. Hasilnya seperti ini. Sebelum kita men set elemen ikonnya, kita siapkan semua ikonnya terlebih dahulu menggunakan template elemen. Kita buat elemen template, beri ID. Paste semua ikon di dalamnya, lalu beri ID pada setiap ikonnya. Ada beberapa ID yang mempunyai underscore night atau underscore day. Itu menandakan ikon tersebut punya dua versi malam dan pagi. Saya menggunakan elemen template agar mengurangi HTTP request. Kita juga tidak perlu khawatir dengan rendering yang tidak perlu karena template elemen tidak akan merender child nodes-nya. Kita convert semua SVG icon menjadi base 64 agar lebih mudah kita handle di JavaScript. Kita juga ganti icon SVG yang sudah kita taruh dengan icon base 64. Buat variabel untuk elemen template-nya. Sekarang kita bisa mengganti source icon dengan property source dari icon yang kita taruh di elemen template-nya. Kita juga mengganti text content dari elemen weather status. Begitu pula dengan temperaturnya, kita tinggal panggil fungsi set weather dan jalankan dengan interval per jam. Sekarang buat variabel next day 1 date, begitu juga dengan temp, icon, dan status. Tidak lupa juga kita tambahkan ID untuk tiap elemennya. Begitu juga untuk next day 2, kembali pada fungsi main, kita akan buat set weather next day. Kita buat variabel next date 1 dan si new date. Kita juga set date untuk mendapatkan 1 hari setelahnya, kita akan menggunakan beberapa code yang sama dari fungsi set weather. Ubah beberapa hal. Kita juga ubah bagian data hourly menjadi data daily lalu tambahkan kata min pada properti temperatur 2M, kita tinggal duplikat untuk elemen next day 2. Jalankan set weather next day dan gunakan interval untuk menjalankannya per hari. Jangan lupa, pada fungsi set date, kita tambahkan code untuk mengatur text content dari elemen next date 1 dan 2 pada bagian jam, buat fungsi get current time, di mana kita taruh new date pada variabel now. Gunakan now get hours untuk mengambil bagian jam dari now object. Kita convert menjadi string dan gunakan page start untuk menambal angkanya jika kurang dari 10. Kita taruh pada variabel hours, begitu juga dengan variabel minutes. Return string gabungan dari hours dan minutes. Sekarang buat fungsi set clock yang akan kita panggil dengan interval per menit. Kita tinggal ambil hasil dari get current time dan taruh pada text content dari elemen clock. Kembali pada bagian location. Saat ini latitude dan longitude masih dalam bentuk manual. Kita ingin agar mereka otomatis sesuai lokasi dari pengguna aplikasi. Jadi buat fungsi get current location, kita akan gunakan fitur bawaan browser, navigator geolocation. Kita cek apakah fiturnya tersedia, jika tidak akan munculkan error. Jika iya, maka jalankan geolocation get current position. Get current position butuh dua parameter, yaitu callback success dan callback error. Callback success punya parameter position. Kita bisa mendapatkan latitude dan longitude dari position codes yang akan kita taruh ke variabel latitude dan longitude. Kita gunakan Mapbox Geocoding API untuk mendapatkan nama tempat dari pengguna berdasarkan latitude dan longitude. Jangan lupa untuk taruh API key Mapbox kamu. Sekarang, kita tinggal ubah text content dari elemen location-nya. Buat callback error-nya juga. Perlu diketahui, untuk menggunakan navigator geolocation akan butuh izin dari pengguna aplikasi. Sekarang kita bisa menjalankan get current location pada fungsi main. Mari kita cek hasil aplikasinya dengan menjalankan PNP merantau redev. Seperti yang kita bisa lihat, ada satu masalah, yaitu window-nya tidak bisa dipindahkan. Untuk menyelesaikan, kita ke file index.html, kita tinggal taruh atribut data Tauri drag region pada elemen yang kita mau. Saya akan taruh pada beberapa elemen. Kita juga akan menaruh kelas pointer events none, agar event elemen children tidak mengganggu parent elemennya. Kita juga akan menambahkan fitur try icon. Untuk melakukannya, kita ke file config Tauri, tambahkan property system try, tambah icon path. Property icon as template digunakan untuk menentukan apakah ikonnya mewakili template image pada macOS, buka file main.rs. Hapus code yang tidak dibutuhkan, lalu kita import Tauri Manager dan hal-hal yang dibutuhkan untuk sistem try. Pada fungsi main, buat dua custom menu item, quit dan hide. Lalu buat menu untuk try-nya, dan tambahkan menu itemnya. Sekarang kita buat sistem try dan kita tambahkan menu try menggunakan method witry. Kita panggil method system try dan taruh variabel system try ke dalamnya. Buat event listener untuk sistem try. Kita akan match dengan event left click yang dimana hanya akan memunculkan aplikasi kita kembali. Dan event ketika menu item diklik. Sekarang kita coba jalanak aplikasinya kembali, dan harusnya, tidak ada lagi scroll yang muncul dan window sudah bisa ditarik. Kita juga bisa cek pada bagian try apakah ikon aplikasi kita sudah muncul. Sampai di sini saja video kali ini. Untuk mengeksplor hal-hal lain tentang Tauri kalian bisa kunjungi website Tauri langsung. Semoga bermanfaat.